Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku yang berbahagia, yakin, sangat yakin, semua umat Islam, semua kita sudah paham bahwa semua perbuatan baik kita, semua amal soleh kita tidak akan ada balasannya di hadapan Allah. Tidak akan ada pahalanya di hari kiamat nanti bila dalam mengerjakannya kita tidak ikhlas. Bila dalam mengerjakannya kita tidak ikhlas. Seiring dengan adanya perintah Allah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan, perintah Allah untuk mengerjakan amal soleh, pada saat itu pula Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintahkan oleh Allah illa liya'budullaha, kecuali menyembah Allah, kecuali melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, mukhlishina lahuddin, sebagai manusia, sebagai hamba yang senantiasa mengikhlaskan penyembahannya, mengikhlaskan amal solehnya, mengikhlaskan ibadahnya, mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Sebagai orang yang baik, cenderung pada kebaikan, selalu menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Saudaraku yang berbahagia, dan makna ikhlas itu adalah mengerjakan semua amal soleh, mengerjakan semua ibadah semata-mata karena Allah, dan cuma mengharapkan balasan dari Allah. Tidak mengharapkan balasan dari selain Allah. Cuma mengharapkan balasan dari Allah. Ketika kita melakukan satu perintah Allah, melakukan satu amal soleh, melakukan satu ibadah, kita berharap mendapatkan keridhaan Allah, kita mengharapkan balasan dari Allah. Tapi di saat yang sama kok kita mengharapkan balasan dari selain Allah, hati-hati. Inilah yang disebut dengan syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Kita bersyukur sudah ada contoh kasus seperti ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala. Qala rajulun ya Rasulullah, inni aqiful mawaqif, uridu wajhallah wa uridu ayyura mautini.
falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazalat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadisnya sahih. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas si sahabat ini menyampaikan apa yang dia perbuatnya. Kata sahabat, wahai Rasulullah, aku telah mengikuti berbagai macam medan perjuangan, berbagai macam medan fisabilillah. Dan aku menginginkan keridhaan Allah, namun di saat yang sama aku ingin ayyura mautini, di mana tempat tinggalku, siapa aku pengen diketahui, pengen dilihat oleh manusia. Arah pertanyaan sahabat ini, apa hukumnya amal soleh yang dia lakukan dengan dua motivasi, ingin mendapatkan keridhaan Allah sekaligus ingin diketahui oleh orang lain? Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saat itu Rasulullah tidak langsung menjawab, hingga diturunkan ayat terakhir surah Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sampaikanlah wahai Rasul, aku sebagai manusia sama dengan kalian semua, enggak beda. Bedanya aku diberi wahyu oleh Allah. Yang diantara pokok wahyu itu adalah penegasan Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Tuhannya, dengan mendapatkan keridhaannya, rahmatnya, falya'mal amalan sholiha, hendaklah dia melakukan berbagai macam perbuatan baik, berbagai macam amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan menyekutukan Rabbnya, jangan menyekutukan Tuhannya dalam ibadah itu, syirik dalam ibadah. Hati-hati dan selalulah hati-hati. Syirik dalam ibadah yang otomatis ibadah kita tidak ada nilainya, tidak ada balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan misal kita memberikan santunan kepada seorang fakir miskin, kita cuma mengharapkan ridho Allah, balasan dari Allah, tapi sekaligus kok kita berharap dia mengucapkan terima kasih kepada kita. Kita berharap dia mengucapkan terima kasih pada kita. Ketika dia tidak mengucapkan terima kasih, ada perasaan kecewa di hati kita. Ini pun termasuk syirik dalam ibadah. Na'udzubillah. Memang, bila kita berada di pihak yang menerima kebaikan dari orang lain, ada adab yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita jalankan. Ketika kita berada di pihak penerima kebaikan dari orang lain. An-Nisa ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin, apabila kamu dihormati dengan satu wujud penghormatan. Pemberian seseorang pada kita itu bagian dari penghormatan. Fahayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan itu, balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik. Aurudduha, atau setimpal atau sama. Sesungguhnya Allah maha menghitung segala sesuatu. Apa makna balasan yang lebih baik? Ada dua makna. Satu makna belum tentu kita bisa melakukannya. Yang satunya lagi,
kita pasti bisa melakukannya. Contoh balasan yang lebih baik yang kita belum tentu bisa melakukannya adalah misal ada seseorang menghormati kita dengan memberikan kita 1 miliar. Balasan lebih baik ketika kita berikan 1 miliar lebih. Belum tentu kita bisa. Makna lain balasan lebih baik dan kita pasti bisa melakukannya sebagaimana dalam hadis berikut ini. An Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Man suni'a ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Oleh Imam At-Tirmidzi hadis ini dinyatakan hasan, tapi oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani hadis ini dinilai sahih. Dari sahabat Abu Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menerima kebaikan dari orang lain lalu dia balas dengan doa yang ikhlas dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan-kebaikan, faqad ahsana, faqad ablagha fis sana, sungguh dia telah lebih dalam memberikan pujian, dalam memberikan balasan. Jadi siapapun kita bisa kok mengucapkan jazakallahu khairan ketika kita menerima kebaikan dari seseorang. Apakah itu kebaikan berupa ilmu, apa itu kebaikan berupa nasihat, apa itu kebaikan berupa materi, dan lain sebagainya. Semoga kita selalu menjadi hamba Allah yang ada di pihak suka memberikan kebaikan kepada orang lain, ikhlas karena Allah. Atau kalau toh kita berada di pihak yang menerima kebaikan dari orang lain, kita selalu membalasnya dengan yang lebih baik, minimal dengan ucapan jazakallahu khairan. Jazakallahu lakum khairan, atas kesetiaan Anda semua menyimak majelis-majelis yang ada di channel Badar 1442. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.